Bagian yang kedua buat gerakan dulu. Beberapa bakteri yang berbeda. Jadi persaingan di bidang industri yang cukup ketat, perusahaan harus mampu mengoptimalkan setiap kegiatannya. Salah satunya dengan melakukan pengukuran kegiatan supply chain management. Dalam menjalankan aktivitasnya, PT Loka Refractory Wirajatim ini belum pernah melakukan pengukuran sehingga belum pernah diketahui apakah ada kegiatan yang kurang efisien. Maka dari itu kita akan melakukan pengukuran kinerja SCM-nya dengan menggunakan skor model dan metode AHP. Rumusan masalahnya ada bagaimana tingkat kinerja supply chain management pada PT Loka Refractory Wirajatim bila diukur dengan skor model dan metode AHP. Batasan masalahnya ada sebagai berikut, asumsinya ada sebagai berikut. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui tingkat kinerja supply chain management serta memberikan usulan perbaikan bagi PT Loka Refractory Wirajatim. Jadi tempat dan waktunya ada di PT Loka Refractory Wirajatim sejak April hingga data mencukupi. Variabelnya ada variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu plan, search, make, deliver, dan return. Lalu variabel terikatnya yaitu nilai aktual, nilai pembobotan, dan nilai akhir kinerja supply chain management. Berikut adalah langkah-langkah pemecahan masalah untuk penelitian ini. Dilakukan dengan studi lapangan dan literatur, penyusunan rumusan masalah, tujuan manfaat, lalu pengumpulan data, dilanjutkan dengan identifikasi model rantai pasok perusahaan, perancangan KPI, validasi KPI dengan expert. Jika KPI valid, maka dilanjutkan dengan perhitungan nilai kinerja. Jika sudah dapat nilai kinerjanya, maka dilanjutkan dengan analisa pembahasan, usulan perbaikan, kesimpulan saran. Jadi pengumpulan data diawali dengan gambaran sistem SCM perusahaan, yaitu ada dari supplier, perusahaan, dan customer. Data-datanya ada data bahan baku, yang termasuk data bahan baku yaitu clay tuban, piropilit, dan grakel 3. Berikut adalah contoh dari data bahan baku, yaitu raw material planning, order received damage free, dan yield. Lalu di data produksi yaitu produk PTASK, ada production planning, planning cycle time, data perawatan alat atau mesin, dan make cycle time. Berikut tabel production planning. Lalu ada data supplier yang termasuk adalah yaitu search cycle time, delivery quantity, accuracy by supplier, dan timely deliver performance by supplier. Data gudang yang termasuk dalam data gudang ada product defect from production, delivery quantity accuracy, ada inventory accuracy for finished product, return rate from customer, dan product replacement time. Identifikasi model rantai pasok, yaitu aliran material atau bahan baku dimulai dari pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh pihak logistik. Lalu pihak logistik akan mengajukan permintaan bahan baku ke supplier, sehingga jika bahan baku datang akan disimpan ke gudang bahan baku, lalu diproses oleh pihak produksi. Jika terdapat order masuk dari customer kepada pihak marketing, maka produk yang berada di dalam gudang barang jadi akan dilakukan pengecekan sebelum dikirim ke customer. Rancangan KPI. Jadi, perancangan KPI mengacu pada model skor, yaitu 5 proses utamanya ada plan, search, make, deliver, dan return. Sedangkan untuk atributnya yaitu reliability, responsiveness, dan flexibility. Jadi ada total 22 KPI yang diajukan, namun KPI yang valid ada sebanyak 15 indikator. Perhitungan dimulai dengan penilaian kinerja rantai pasok atau kinerja aktualnya. Jadi penilaian indikator ini
akan dilakukan dengan rumus yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Berikut adalah contoh perhitungan dari indikator raw material planning, yaitu dengan membagi total kebutuhan aktual bahan baku dan total peramalan lalu dikali 100. Setelah didapatkan hasil dari penilaian aktual tadi, maka dilanjutkan dengan normalisasi Snom-Deber untuk menyeragamkan skala ukuran data. Jadi, setelah dilakukan normalisasi, terdapat 6 dari 15 indikator yang memiliki skor di bawah 70 atau belum optimal. Dilanjutkan dengan pembobotan metode AHP. Langkah perhitungannya ada dari hasil kuesioner kepada pegawai perusahaan yang terkait, yaitu manajer produksi, logistik, gudang, dan manajer pemasaran. Lalu dilanjutkan dengan normalisasi hasil kuesioner, dilanjutkan pencarian nilai bobot, perkalian matriks, dan nilai eigenvalue maksimum. Perhitungan kinerja SCM secara keseluruhan, yaitu dilakukan dengan mengalihkan setiap bobot proses, atribut, dan indikator untuk mendapatkan bobot global. Lalu bobot global ini akan dikalikan dengan hasil SNOM dari penilaian kinerja aktual sehingga didapatkan hasil penilaian kinerja supply chain management perusahaan. Jadi dari hasil perhitungan tabel tadi, maka didapatkan hasil nilai kinerja keseluruhan PT Loka Refractory Wirajatim yaitu sebesar 69,25. Angka ini termasuk dalam kategori average. Jadi terdapat 6 KPI yang belum optimal, yaitu ada 3 pada proses plan, yaitu indikator raw material planning, production planning, dan planning cycle time, dan 3 lagi di proses make, ada indikator yield, product defect from production, dan perawatan alat. Usulan perbaikannya yaitu sebagai berikut. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian pengukuran SCM perusahaan dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja keseluruhan SCM perusahaan masih dalam kategori average, yaitu ada 6 KPI dari 15 yang masih di bawah rata-rata. Saran untuk perusahaan yaitu PT Loka sebaiknya lebih memperhatikan setiap detail aktivitasnya, lalu melakukan kegiatan pengukuran minimal setahun sekali, dan menerapkan kegiatan peramalan sebelum melakukan perencanaan baik bahan baku maupun produksi. Terima kasih. Sekian presentasi penelitian dari saya. Apabila banyak kurang dan kesalahannya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.